Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi adapter charger berdasarkan tes yang support untuk ponsel Infinix dayanya di atas 18 watt atau supercharger. Nah, dalam hal ini akan saya contohkan menggunakan ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt kalau dilihat dari adapter charger bawahnya ini. Nah, 33 watt. Nah, oke, ini adapter charger yang akan saya tes. Ada 8 adapter charger, mulai dari yang kualitas biasa ke kualitas yang terbaik, mulai dari minimal daya 25 watt hingga daya 70 watt, mulai dari merek biasa hingga merek yang bagus. Oke, nah pada dasarnya atau konsepnya saya pertama akan menggunakan dasar adapter charger bawaannya ini. Itu standarnya, struktur dayanya atau outputnya mencapai hingga berapa watt, nanti akan kita bandingkan dengan adapter charger yang akan saya tes dan saya rekomendasikan. Lihat ini dasarnya menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan ponsel. Nah, oke, saya tes langsung. Tidak usah banyak ini itu ya, langsung saya tes. Ini saya menggunakan USB Dr. Finersi serinya FNAC28 untuk mengetahui struktur daya atau output dari adapter charger yang akan saya tes. Nah, lihat ini. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, saya hubungkan dahulu. Lihat start dari baterai 6%. Kita tunggu komanya atau superchargernya. Lihat ini superchargernya aktif. Jelas aktif karena menggunakan kabel dan adapter charger bawaan ponsel. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Nah, lihat ini. Struktur dayanya saya buat seperti ini. Sebentar, saya tata dahulu ini. Lihat. Nah, seperti ini ya. Lihat ini. Dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finersi, kita tunggu. Ini dia masih loading, mencapai pada titik daya maksimal. Mode ponselnya standby, mode flight mode. Nah ya, seperti itu. Lihat ini. Dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finersi, lihat perbandingannya. Nah, lihat maksimal 25 watt stop kontak, maksimal 21 USB Dr. Nah, ini maksimalnya dia. Nah, oke, saya dokumentasikan dahulu nanti sebagai perbandingan gitu loh ya. Untuk tes adapter charger yang lainnya. Nah, seperti ini. Sebentar, saya dokumentasikan dahulu. Nah, oke, selesai. Jadi ini catatannya. Stop kontak 25 watt, USB Dr. Finersi 21 watt. Oke, sekarang kita tes ke adapter charger yang akan saya rekomendasikan. Nah, ya, seperti itu. Baik, pertama akan saya tes adapter charger dari brand Anker support PD 25 watt. Seperti ini adapter chargernya. Kalau dilihat dari segi spesifikasi, ini spesifikasinya dia. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%. Oke, tidak ada komanya karena lewat jalur PD. Oke, biarkan mode ponsel standby. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finersi secara langsung ini. Kita tunggu. Ini masih loading. Nah, kita tunggu sampai pada titik daya maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini ternyata dia mentok di daya 5,4 watt. Ampernya terlalu rendah ya ketika menggunakan adapter charger dari brand Anker. Lihat ini dari sisi stop kontak cuma 6 watt, dari sisi USB Dr. Finersi 5,3 watt dengan struktur daya 7,8 volt kali 0,6 ampere. Artinya menggunakan adapter charger dari brand Anker yang 25 watt untuk ponsel Infinix supercharger minimal 33 watt tidak efektif dengan menggunakan adapter charger Anker ini karena dayanya terlalu rendah, cuma 5,3 watt dari sisi USB Dr. Finersi membaca. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Aplo yang support GaN 30 watt. Ini built-in kabel. Nah, ini ada kabelnya yang bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, ada USB-A dan USB-C. Jadi cukup multifungsi sekali adapter charger sekarang ini ya. Biasanya yang terbaru built-in kabel. Oke, dari sisi spesifikasi dia seperti ini. Baik, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%. Tidak ada komanya karena lewat jalur PD dan bukan adapter charger bawaan ponsel. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi dan stop kontak. Lihat ini. Kita lihat titik daya maksimalnya dia hingga berapa watt. Lalu kita bandingkan dengan menggunakan data tadi adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini
dia sudah menyentuh di 22 watt, 23 watt, 25 watt, 26 watt, 28 watt, 29 watt, 30 watt, 31 watt masih naik. Nah ya, menyentuh di 31 watt dari sisi stop kontak, dari sisi USB Dr. Finirsi 28 watt. Nah lihat ini perbandingannya. Lalu kita bandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel yang sudah saya foto tadi. Lihat ini perbandingannya. Cuma 25 watt, 21 watt. Nah ya, lebih bagus dengan menggunakan adapter charger A+ ini yang outputnya di atas dari adapter charger bawaan ponsel. Baik, lanjut tes adapter charger Esager GaN 33 watt. Lihat ini sudah teknologi GaN 33 watt dengan menggunakan dual port, satu port USB A dan satu port USB C atau PD. Kalau dilihat dari segi spesifikasi, dia seperti ini spesifikasinya. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, tidak ada komanya karena lewat jalur PD dan adapter chargernya juga brand pihak ketiga. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi dan stop kontak digital display. Lihat ini, kita tunggu titik daya maksimal yang kita lihat. Nah oke, titik daya maksimal lihat ini masih naik ke 30 watt. Dari adapter chargernya 33 watt maksimalnya, ini sudah 31 watt. Nah sudah berhenti, 32 watt titik maksimalnya dari sisi stop kontak. Dari sisi USB Dr. Finirsi 29 watt. Nah oke, kita bandingkan dengan menggunakan yang tadi acuannya adapter charger bawaan ponsel. Lihat 25 watt, 21 watt. Lebih bagus menggunakan adapter charger Esager ya. Jadi perbandingannya cukup recommended ketika menggunakan adapter charger Esager ini. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Amino. Ini Amino 45 watt, seperti ini adapter chargernya. Ini ada indikator LED yang nyala. Lalu ini satu port USB atau output pinnya PD. Nah ya, USB-C atau PD. Dari sisi spesifikasi, saya cari dahulu spesifikasinya. Ini spesifikasinya dia ada di sini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, tidak ada komanya karena menggunakan adapter charger brand pihak ketiga. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak digital display dan USB Dr. Finirsi. Kita tunggu titik daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini ya, ternyata dia mencapai pada daya 22 watt. Masih jalan atau tidak? Nah ya, mentok di 23 22 watt, mentok di situ. Dari sisi USB Dr. Finirsi 20 watt. Sedikit lebih bagus atau sedikit di bawahnya ya. Sedikit di bawahnya ketika dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Kalau adapter charger bawaan ponsel mencapai 21 watt. Nah ya, sedangkan adapter charger Amino 20 watt. Nah ya lumayan lah, karena ini memang adapter charger yang kelas harga murah. Amino 45 watt ini cukup lumayan lah dijadikan sebagai pengganti adapter charger Infinix Supercharger 33 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Vention. Ini Vention GaN Dash seri yang support 45 watt dual port seperti ini adapter chargernya. Lihat ini, dual port USB-C atau PD. Dari sisi spesifikasi, nah ini GaN Dash 45 watt, dari sisi spesifikasi dia seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, tidak ada komanya karena lewat jalur PD dan brand pihak ketiga atau bukan adapter charger bawaan ponsel. Sekarang kita tunggu sampai pada titik daya maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini, dia sudah jalan di daya 29 watt, 30 watt. Apakah masih bisa naik? 31 watt masih bisa naik. Nah ya, stabil di 32 watt maksimalnya. Dari sisi USB Dr. Finirsi 29 watt. Nah 33 watt tadi ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan adapter charger berdasarkan tes adapter charger bawaan ponsel tadi. Perbandingannya 25 watt versus 21 watt. Dari segi USB Dr. Finirsi beda jauh. Yang Vention mencapai 29 watt, ini 21 watt adapter charger bawaan ponsel. Jadi lebih bagus performanya menggunakan adapter charger Vention dibandingkan adapter charger bawaan Infinix ketika charging ke ponsel Infinix 33 watt atau supercharger.
Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Winkey. Ini support daya 45 watt, juga dual port USB-C seperti ini adapter chargernya. C1 dan C2 dari segi spesifikasi dia kita lihat ada di sini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Lihat ini, tidak ada komanya. Sekarang biarkan mode ponsel standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Finercy dan stop kontak digital display masih naik pada titik daya maksimal. Kita tunggu. Titik daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt? Lihat sudah jalan di 23 watt, 24 watt, 25 watt, 28 watt, 30 watt. Lihat 30 watt maksimalnya sudah naik turun. USB Dr. Finercy 27 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi perbandingan ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel. USB Dr. Finercy 27 watt. Lihat ini, ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel USB Dr. Finercy 21 watt. Jadi lebih bagus dengan menggunakan adapter charger Winkey ini ya. Nah, perbandingannya lihat. Kalau dari stop kontak 25 watt. Ketika tadi menggunakan USB, maksud saya adapter charger Winkey, dia mencapai pada daya sekitar 30 watt. Nah ya, jadi cukup bagus sekali, bisa dijadikan alternatif adapter charger Winkey ini sebagai pengganti untuk ponsel Infinix yang support supercharger atau ponsel yang support fast charging 18 watt ke atas. Baik, lanjut tes dengan menggunakan adapter charger Coetek. Nah, lihat ini GAN charger. Nah, seperti ini spesifikasi adapter charger Coeteknya. PD 65 watt GAN. Nah ya oke, output maksimalnya 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Nah kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finercy. Lihat ini, dia jalan di 15 watt. Lalu dari sisi stop kontak digital display 17 watt. Nah, artinya adapter charger Coetek ini support di daya fast charging Infinix 18 watt. Mentoknya dia segini. Nah, sebagai perbandingan kita lihat lagi. Nah, ini. Ketika menggunakan adapter charger Infinix 21 watt, Coetek 15 watt. Ketika dilihat dari sisi digital display yang ada di stop kontak, Coetek cuma 17 watt, adapter charger bawaan Infinix 25 watt. Nah ya, ya mentoknya Coetek segitu, sekitar 15 watt atau fast charging Infinix untuk ponsel Infinix supercharger 33 watt. Mentoknya di sekali lagi 15 watt. Menurut saya kurang maksimal dayanya. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Coetek yang support GAN charger juga 65 watt. Yang tadi Coetek, ini Coetek. Nah ya lihat ini. Oke, nah seperti ini port-portnya. Lalu dari sisi spesifikasi banyak sekali spesifikasi tulisannya seperti ini kira-kira. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek titik daya maksimal dari adapter charger Coetek ini. Lihat dia masih naik ke daya maksimal. Kita tunggu daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini sudah jalan di 24 watt, 25 watt, 27 watt dari sisi USB Dr. Finercy. Mentok di 26 watt, 25 watt. Oke, mentoknya di 26, 25 watt. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan menggunakan adapter charger bawaan ponsel atau Infinix. Lihat ini 21 watt. Nah artinya lebih bagus dengan menggunakan adapter charger Coetek ya perbandingannya. Ketika menggunakan Coetek dia mencapai 26 watt maksimalnya segitu. Nah kalau Infinix maksimalnya di 21 watt. Jadi lumayan bisa dijadikan sebuah rekomendasi adapter charger Coetek ini sebagai pengganti untuk ponsel Infinix teman-teman yang support fast charging di atas 18 watt atau supercharger. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Venson. Ini yang versi 70 watt.
Tadi sebelumnya sudah saya tes yang versi 45 watt. Seperti ini adapter chargernya. Lalu dari sisi spesifikasi dia seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10% dan ada komanya supercharger 33 watt. Lihat lagi. Nah ya, cukup bagus sekali. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Lalu kita lihat dari sisi USB Dr. Finirsi. Kita berpacu pada USB Dr. Finirsi saja biar cepat pembahasannya. Lihat ini, dia sudah jalan di 20 watt, 21 watt. Lihat ini, 22 watt, 23 watt. Apakah masih bisa naik? 24 watt, cukup bagus sekali. 25 watt. Apa masih bisa naik? 25 watt mentoknya segitu. Oke, sekarang kita cek dari sisi perbandingan ketika charging menggunakan adapter charger bawaan ponsel Infinix. Lihat nih, 21 watt. Jadi lebih bagus menggunakan adapter charger Vention ini. Jalan di maksimal 24 watt dan ada komanya. Nah ya, perbandingannya seperti itu. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger Vention GaN 70 watt ini yang support Infinix supercharger 33 watt. Ada komanya, dayanya pun di atas dari adapter charger bawaan ponsel, mencapai hingga 25, maksimalnya 25 watt ya. Sedangkan adapter charger bawaan ponsel mencapai hingga 21 watt. Itu perbandingannya. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Infinix. Setelah kita lihat tadi berdasarkan tes, performa paling bagus ada di adapter charger Vention GaN 70 watt ini karena dasar saya dia muncul komanya. Dengan output maksimal sekitar mencapai hingga 25 watt. Tapi kalau outputnya 25 watt tapi ada komanya. Jadi saya pilih yang Vention 70 watt ini sebagai tes speed chargingnya. Oke, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel tetap dari brand Amino. Lihat ini, start dari baterai habis total atau 1%. Timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya. Dari persentase baterai habis total atau 1% hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Sekarang kita lihat mode ponsel mati. Outputnya lihat ini, di atas fast charging atau supercharger. Kalau ke Infinix lihat dia jalan di, lihat ini sekali lagi, kita tunggu. Nah 30 watt, 31 watt, detik ke 25, 32 watt maksimalnya, detik ke 30 detik. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit atau 32 menit. Kita cek ponselnya, sudah terisi berapa persen? Terisi 56% dalam waktu 32 menit. Dalam waktu 1 menit artinya sudah nambah lebih dari 1%. Dan ini sebuah standar adapter charger, supercharger atau super fast charger yang bagus. Minimal itu adapter charger super fast charger yang bagus dalam waktu 30 menit terisi 50%. Itu standarisasi ketika tes seperti ke ponsel iPhone. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi ini. Digital display stop kontak ada di daya 21 watt. Pertama kali colok sekitar 30 watt. Jadi turun daya sekitar 9 watt dalam waktu 32 menit. Sekarang kita cek dari sisi ini, temperatur adapter charger. Adapter charger masih dalam kategori hangat normal 44,5 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi ponselnya. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 8 menit. Kita cek ini ponselnya dari sisi indikator charging sudah mati. Kita cek langsung. Lihat, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 8 menit. Baik, jadi berdasarkan tes dalam video ini ada 9 adapter charger sudah ya yang kita tes untuk charging ke ponsel Infinix. Tujuannya sebagai riset atau tes untuk mencari pengganti adapter charger yang support Infinix supercharger 33 watt. Minimalnya seperti itu. Mulai dari yang daya paling rendah ya, saya ambil ini Anker 25 watt. Ternyata dia tidak bisa atau tidak jalan untuk adapter charger sebagai pengganti adapter charger Infinix 33 watt. Dia jalan ke Infinix 33 watt ponselnya, mentok di standar charging 10 watt. Ini saya sisihkan, berarti kurang maksimal jalannya. Lanjut, mungkin ada yang berpendapat, loh ini kan adapter chargernya yang support 25 watt, sedangkan ponselnya
33 watt? Jelas tidak bisa. 25 watt versus 33 watt. Oke, saya sudah melakukan tes yang adapter charger Coetek ini support GaN 65 watt. Ini dia juga tidak bisa jalan supercharger 33 watt. Jalannya di fast charging 18 watt ke ponsel Infinix. Ingat ya, saya ukurannya berdasarkan daya, bukan koma. Oke, ini saya sisihkan, artinya tidak bisa. Nah, ini yang bisa tinggal 7. Nah, oke, sekarang kita ambil yang performa paling bagus. Ada di berdasarkan tes ya, Vention 70 watt ini. Ini jalan ke Infinix sekitar 24-25 watt. Sebagai perbandingan, ketika adapter charger bawaannya kita chargingkan ke Infinix 33 watt ini, dia jalan 21 watt. Nah ya, plus yang saya suka dari Vention ini, dia ada komanya. Sama seperti adapter charger bawaan Infinix. Supercharger 33 watt ada komanya. Langsung saya pilih untuk tes speed charging berdasarkan tes dari persentase baterai habis total hingga terisi penuh membutuhkan waktu 1 jam 8 menit dengan menggunakan adapter charger Vention ini. Sebagai perbandingan ketika menggunakan adapter charger Infinix ini ya 33 watt juga ini. Nah, membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Lebih cepat Vention ini. Dan tentu kualitasnya jauh lebih bagus Vention lah ya dibanding adapter charger Infinix ini. Lanjut. Untuk performa yang agak di bawah dari adapter charger Infinix atau performa paling rendah speednya, tapi masih dalam kategori support supercharger 33 watt ada di Amino. Harap maklum performanya paling rendah karena ini yang kelasnya kelas murah, yaitu dia berada di daya 20 watt. Kalau Infinix ini dayanya 21 watt. Nah ya, untuk yang lainnya kurang lebih sama, baik Upload 30 watt, Esager 33 watt, Vention 45 watt, Winkey ini 45 watt, dan Coetek ini Coetek GaN 65 watt. Rata-rata berada di daya sekitar 24, 25, 26, 27 watt. Menunjukkan sebuah daya support supercharger 33 watt, tapi sekali lagi tidak ada komanya. Jadi ketujuh adapter charger ini menurut saya bisa dijadikan sebagai pengganti adapter charger untuk ponsel Infinix 33 watt. Ingat ya, tidak semua adapter charger yang support GaN 33 watt, 30 watt, ataupun hingga di atasnya yang support ke Infinix 33 watt. Berdasarkan tes ini lihat, ya sekali lagi, ini catatannya. Jadi ukurannya bukan berdasarkan daya saja, ya harus kita tes. Jadi menurut saya support atau tidaknya sifatnya random. Dan ini sudah saya tes memang support ke 7 adapter charger ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua adapter charger untuk pengganti ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.